Ada pertanyaan lagi dari Ahmad Dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika wa alaihissalam. Semoga Ustadz Saiful Ulum ada dalam lindungan Allah. Amin. Allah. Ustadz, saya pengen bertanya. Sebelumnya saya udah melihat video tentang hukum jual beli ayam aduan. Nah, saya tanyakan di sini, bila kita sudah terlanjur menjual ayam aduan yang diduga kuat, ayam itu akan dipakai untuk sabung atau dipakai ternak oleh si pembeli buat memfasilitasi untuk sabung ayam. Nah, apakah saya yang menjual akan mendapatkan dosa jariah? Soalnya ayam itu akan beranak dan anaknya itu dipakai buat sabung ayam nantinya. Terima kasih, sangat mohon dijawab soalnya saya sangat bingung. Ada yang menjelaskan tentang ini Pak Ustadz. Sampai ke sini saya mohon soalnya ini selalu menjadi beban pikiran saya. Mohon kebaikannya Pak Ustadz membantu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika wa alaihissalam. Ya, jadi ini ada kemungkinan besar pada saat dia melakukan transaksi dulu, transaksi jual beli ayam dengan pihak lain, yang jelas itu diduga kuat akan digunakan untuk sabung ayam atau akan dijadikan pejantan ternak sabung ayam, bisa kemungkinan dianya kan tidak mengetahui. Belum melihat videonya. Ya mungkin dia tidak mengetahui status hukum jual beli seperti itu. Kita pernah singgung dulu bahwa kalau memang ada dugaan kuat akan digunakan untuk sabung ayam, itu hukumnya kan haram. Walaupun transaksi jual belinya sah. Artinya haram karena ada unsur i'anah alal ma'asi. Membantu atau memfasilitasi orang lain untuk berbuat maksiat. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Apakah tidak akan jadi maksiat jariah? Nah, jadi kalau ada sodako jariah, tentunya akan ada maksiat jariah. Maksiat yang akan terus mengalir. Maka selama dia dulu melakukan hal itu tidak tahu dan sudah terlanjur, maka kewajibannya dia harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Artinya taubatan nasuha, syaratnya taubat itu kan pertama, dia harus al-iqla anil maksiyah, meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau maksiat yang dia tobati masih dikerjakan, maka tidak bisa bertobat. Contohnya ada orang minum minuman, sambil dia meneguk minuman keras, di hatinya, ya Allah, saya tobat ya Allah. Tapi dia terus minum. Ini kan tidak bisa. Jadi syarat yang pertama harus al-iqla anil maksiyah. Yuk, lepas dulu perbuatan maksiat. Tinggalkan perbuatan maksiat. Dan yang kedua, itu harus ada azam. Ala alla ya'uda fitil kal maksiyah. Harus ada azam, kemauan kuat. Dan keinginan yang kuat bahwa dia tidak akan pernah mengulangi perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Ini sangat penting sekali. Jadi model tobatnya bukan model tobat cabai rawit. Orang kalau pedas itu kan biasanya kalau waktu pedasnya saja dia tobat. Tidak akan pernah makan lombok lagi. Tapi ketika pedasnya hilang, musim dingin, lihat cabai, ketagihan lagi. Jadi ini taubatnya memang betul-betul taubatan nasuha. Taubat yang memang menjadi syarat untuk diampuninya sebuah dosa. Ya, hemat kami, ya sudah yang berlalu, biarkan berlalu, tapi jangan diulang lagi. Dan sesali. Jadi penyesalan juga merupakan salah satu syarat taubat. Jadi di samping satu yaitu meninggalkan perbuatan maksiatnya. Yang kedua, tidak akan pernah melakukan lagi sepanjang dia hidup. Dan yang ketiga, harus ada nadam, perasaan menyesal. Hemat kami kalau kita lihat dari ungkapan yang ada di dalam teks pertanyaan itu, dia menjadi beban pikiran, ini kan merupakan penyesalan. Penyesalan. Yang sulit untuk tobat itu orang yang tidak punya penyesalan. Jadi justru dia melakukan, tapi bangga diri. Saya kalau tobat tapi diceritakan ini, itu maksud tobat pandai. Maksudnya gimana? Ya misalnya
inilah contohnya sabung ayam. Iya. Orangnya sudah tobat, tapi diceritakan kalau dulu saya penyambung apa gitu, itu masuk tobat itu. Kalau ada orang melakukan perbuatan maksiat, sekarang sudah tobat, lalu perbuatan yang pernah dia lakukan, dia ceritakan kepada orang lain. Ini tidak boleh. Ini termasuk al-mujahirin bil ma'asi. Dia orang yang terang-terangan untuk melakukan perbuatan dosa. Contohnya begini, ada orang saat ini sudah, kalau dalam bahasa kita sehari-hari, sudah insaf. Nah, dia sudah tobat, lalu dia cerita, oh kalau saya dulu ketika masa mudanya, mabuk-mabukan, judi, juga membunuh orang. Ini kesannya baik, tapi sebenarnya dalam pandangan syariat Islam keliru dan salah. Justru ini termasuk bangga dengan perbuatan dosa. Orang menyesal itu tidak akan pernah diceritakan. Karena merupakan aib. Coba apapun saja yang kita sesali dan kita merasa bersalah, kira-kira mau cerita sama orang lain itu malu apa enggak? Kita kan malu. Makanya jadi perbuatan dosa yang pernah dilakukan, setelah dia bertobat, tidak usah diceritakan lagi. Apalagi kepada orang-orang dekat atau anak cucunya. Khawatir nanti akan ditiru. Oh iya, aduh, ini kan maklum lah tobat ketika sudah dewasa, sudah tua, sudah hampir mati. Berarti kalau seperti saya masih muda, ini kan semacam ada legalitas ini kan. Ada turunan. Iya, jadi ada pembelaan, seakan-akan ada pembelaan. Maka di sana tidak baiknya menceritakan perbuatan dosa yang telah dia lakukan di masa dulu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan itu, ya sudah, yang berlalu biarkan berlalu. Yang terpenting dia harus menyesal dan jangan sampai untuk melakukan yang kedua kalinya. Betul-betul itu ditobati, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada dia. Ya, Allahu a'lam.